Semua, Oke. biarlah kita hari ini boleh menyampaikan doa-doa kita dan kita juga sebelumnya menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita hari ini yang saya ambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat 31. Dikatakan firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu. Kami boleh Tuhan datang kepada Tuhan, kami boleh berdoa bersama-sama. Terlebih Tuhan, kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, berbicaralah kepada kami, sampaikanlah isi hatimu kepada kami, sembunyikan hambamu di belakang salibmu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya beri judul renungan kita hari ini, janganlah khawatirkan akan hidupmu. Janganlah khawatir akan hidupmu. Firman Tuhan ini jelas sekali dalam kitab Matius ini saja Bapak Ibu, ada 4 kali muncul kata khawatir. Dalam Matius pasal 6 ini maksud saya ada 4 kali muncul kata khawatir Bapak Ibu. Artinya memang Tuhan melihat manusia seringkali khawatir. Sebenarnya khawatir itu adalah sebuah ketakutan, ketidakpastian akan masalah yang belum tentu pasti terjadi. Itulah khawatir. Tetapi sudah ditarik menjadi masalah, menjadi beban pada masa kini. Itulah khawatir. Jadi sesuatu masalah yang belum tentu terjadi, tetapi ditarik pada masa kini. Seperti sudah terjadi pada masa ini. Jadi segala beban, masalah menjadi yang belum terjadi, tapi sekarang seolah-olah sudah terjadi. Ketakutan terhadap sesuatu yang belum pasti, namun sudah menjadi masalah. Itulah khawatir Bapak Ibu. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti kata khawatir Bapak Ibu. Khawatir artinya takut. Khawatir artinya takut. Atau gelisah atau cemas terhadap sebuah hal yang belum diketahui dengan pasti. Jadi Bapak Ibu saudara Kristus, apa yang membuat kita khawatir? Apa yang membuat kita takut? Apa yang membuat kita seperti menakutkan segala sesuatu? Memang Bapak Ibu kekurangan akan sesuatu, terlebih kekurangan dalam keuangan, sering menjadi kekhawatiran kita. Hal ini tentu wajar dan dapat diterima. Sebab hidup ini memang harus Bapak Ibu berlangsung dengan beberapa kebutuhan pokok untuk kehidupan kita. Kita perlu uang, itu betul Bapak Ibu. Jadi juga Bapak Ibu banyak orang khawatir akan pakaian, ya berhubungan dengan pakaian, berhubungan dengan penampilan. Tapi jelas sekali Bapak Ibu, ya kita harus sebagai orang percaya kepada Tuhan harus menang dengan itu. Karena kebenaran firman Tuhan berkata, janganlah khawatirkan akan hidupmu. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Banyak orang khawatir tentang makanan, pakaian, minuman. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus bersabda kepada kita, agar kita jangan khawatir dengan makanan dan pakaian yang itu. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kita lihat lagi Bapak Ibu, Mazmur 34 ayat 9 dikatakan firman Tuhan begini. Mazmur 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Saya baca ulangi sekali lagi. Takutlah akan Tuhan,
hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Jadi jelas sekali Bapak Ibu, sebenarnya yang perlu kita pikirkan dan lakukan adalah takut akan Dia. Secara logika memang Bapak Ibu, apabila kita takut akan Tuhan dan taat kepada Tuhan, mestinya Bapak Ibu, kita akan didorong untuk semangat hidup. Kita akan termotivasi untuk semangat bekerja Bapak Ibu. Dan kita akan berdampak kepada, itu akan pasti akan berdampak kepada rezeki kita. Orang yang rajin akan lebih berhasil dalam segala hal. Karena Tuhan berbicara kepada kita, burung-burung di udara yang tidak menabur dipelihara oleh Tuhan. Jadi artinya Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, waktu kita takut akan Tuhan Bapak Ibu, maka segala kebutuhan kita akan dicukupkan oleh Tuhan. Di luar logika kita adalah bahwa berkat atau rezeki itu Bapak Ibu adalah anugerah Tuhan. Datangnya dari Tuhan. Karena itu apa yang dikatakan oleh pemazmur adalah benar. Hal ini dikukuhkan oleh sabda Yesus. Kita jangan khawatir. Itulah sebabnya Bapak Ibu ada dua hal yang penting yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Yang pertama, mari kita terus bergantung kepada Tuhan. Mari kita terus andalkan Tuhan. Marilah kita terus bangun hidup kita dekat dengan Dia. Marilah kita terus membangun kehidupan kita berjalan bersama Dia. Yang kedua, rajinlah dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan dengan firman Tuhan, burung-burung di udara yang tidak menabur, tapi dipelihara oleh Tuhan. Artinya mereka tidak menabur, tidak menanam padi, tidak melakukan sesuatu sebenarnya. Tapi ada yang mereka lakukan dengan firman Tuhan. Burung Bapak Ibu adalah hewan yang paling bangun pagi-pagi. Mereka sebelum jam 5 pagi, jam 3, jam 4 mereka sudah terbang Bapak Ibu. Mencari di mana pohon yang berbunga, di mana ada air yang disediakan Tuhan untuk makanan dan minuman mereka. Dan mereka pulangnya adalah malam hari. Setelah maghrib kira-kira. Jadi mereka adalah burung-burung itulah yang rajin Bapak Ibu. Dan mereka sadar Tuhan sudah sediakan untuk kebutuhan mereka dalam kehidupannya. Jadi mari Bapak Ibu kita belajar menjadi orang yang rajin. Menjadi orang yang bertekun dengan apa yang kita kerjakan. Bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita harus menyambut semua peluang yang baik yang ada. Gunakanlah Bapak Ibu. Raihlah kesempatan-kesempatan yang ada untuk mengerjakan sesuatu. Jangan kita pernah malas Bapak Ibu. Jangan biarkan kesempatan berlalu yang membuat kita Bapak Ibu ya bisa saja muncul kekhawatiran dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita diingatkan oleh Tuhan dalam menghadapi kekhawatiran yang dunia ini alami Bapak Ibu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita semakin takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya adalah berserah, bergantung, tetap percaya kepada Tuhan. Itulah arti takut akan Tuhan Bapak Ibu. Bukan seperti Bapak Ibu Yunus waktu dia diperintahkan Tuhan pergi ke Niniwe. Ya, Bapak Ibu, tetapi dia tidak pergi, dia tidak takut kepada Tuhan, dia melarikan diri. Akibatnya dia mengalami tragedi Bapak Ibu. Dia harus masuk ke dalam perut ikan yang begitu bau amis, yang begitu sakit, sesak nafas di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Dan dia harus pergi kembali ke Niniwe untuk memberitakan firman Tuhan kepada Tuhan. Kita juga tadi kemarin minggu pagi kita diingatkan bagaimana keluarga Elimelek, Bapak Ibu, mereka melarikan diri, mereka tidak takut kepada Tuhan. Dia lebih takut dengan penderitaan, kesulitan, kelaparan yang ada di Yerusalem. Dia pergi kepada Moab. Dan mereka di sana mengalami tragedi Bapak Ibu.
kematian Elimelek, kematian Mahlon dan Kilion. Aku yang dikasih Tuhan. Mari Bapak Ibu pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan ini. Janganlah khawatirkan akan hidupmu, tetapi takutlah kepada Tuhan. Bergantung, berserahlah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Maka saudara dan saya akan melihat tangan Tuhan yang luar biasa itu menyertai, menopang, mencukupkan segala apa yang kau perlukan. Tuhan memberkati kita berdoa. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur kepada-Mu. Engkau Allah kami yang luar biasa dahsyat dalam hidup kami. Engkau yang berkata